Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amilda dengan NIM C1B020006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen modal kerja. Nah, materi pertama, konsep modal kerja. Modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek ataupun investasi dalam harta lancar. Sedangkan manajemen modal kerja pada dasarnya bertujuan untuk mengelola harta lancar dan utang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima yang menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Nah, menurut Rianto, beliau mengemukakan bahwa konsep modal kerja yang bisa digunakan untuk analisis yaitu ada modal kerja kuantitatif, di mana konsep ini menitikberatkan pada segi kuantitas dana yang tertanam dalam aktiva yang masa perputarannya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, model kerja kualitatif, di mana pada konsep ini modal kerja bukan semua aktiva lancar, tetapi telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang akan dibayar. Nah, dengan demikian, dana yang digunakan benar-benar khusus digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari tanpa khawatir terganggu oleh pembayaran utang ataupun segala jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja fungsional, di mana konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan penghasilan langsung ataupun current income. Oke, selanjutnya jenis-jenis modal kerja. Nah, menurut A.W. Taylor, beliau mengatakan bahwa modal kerja itu dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Nah, modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus selalu ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, modal kerja ini dibagi dalam 2 macam, yakni ada yang modal kerja primer, di mana modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan itu bisa tetap beroperasi. Kemudian yang kedua, modal kerja normal. Di sini merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan ini bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Selanjutnya, modal kerja variabel, di mana modal kerja ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang akan mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi ataupun penjualan. Nah, modal kerja ini terdiri dari modal kerja musiman yang merupakan sejumlah dananya dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Kemudian ada juga modal kerja siklus, di mana modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Kemudian yang ketiga, modal kerja darurat. Nah, modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Oke, selanjutnya komponen dari modal kerja. Nah, modal kerja ini mencakup aktiva lancar dan juga hutang lancar. Nah, aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lain yang dapat diharapkan untuk dicairkan ataupun ditukar menjadi uang tunai, dijual ataupun dikonsumer dalam periode berikutnya. Nah, yang termaksud dalam aktiva lancar ada cash, yaitu uang tunai atau alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kemudian ada investasi jangka pendek ataupun obligasi pemerintah, obligasi perusahaan industri, dan surat-surat utang sejenis ataupun saham perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali karena akan dijadikan investasi jangka pendek. Kemudian ada wesel tagih ataupun notes receivable, di mana tagihan perusahaannya kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promise.
Nah, promes tagih ini adalah promes yang ditandatangani untuk membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu yang akan datang kepada seseorang ataupun suatu perusahaan yang terancam dalam surat perjanjian tersebut. Kemudian selanjutnya, piutang dagang. Nah, piutang dagang ini meliputi keseluruhan tagihan atas langganan perseorangan yang timbul karena penjualan barang dagang ataupun jasanya secara kredit. Kemudian ada penghasilan yang masih ditemukan atau account receivable, di mana penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasa kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan. Yang selanjutnya ada persediaan barang, di mana barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. Terus yang terakhir ada biaya yang dibayar di muka. Nah, pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran ini belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang berjalan. Selanjutnya komponen hutang lancar. Nah, hutang lancar ataupun hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya ataupun pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang termaksud di dalam hutang lancar itu ada wesel bayar, yang merupakan promes tertulis dari perusahaan untuk membayar sejumlah uang ataupun perintah pihak lain pada tanggal tertentu. Kemudian ada hutang dagang. Nah, hutang dagang ini merupakan semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang dagang ataupun jasa secara kredit. Kemudian yang ketiga ada penghasilan yang ditangguhkan, di mana penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Dan yang selanjutnya ada hutang dividen, di mana ini merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi belum dibayarkan ketika neraca disusun. Nah, selanjutnya apa aja sih faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja? Nah, menurut Munawir terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu sifat dan jenis perusahaan. Karena kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, yang kedua ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Nah, kebutuhan modal kerja suatu perusahaan ini berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Karena semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan pun semakin besar. Kemudian yang ketiga ada syarat dan penjualan. Syarat pembelian dan penjualan. Nah, syarat kredit pembelian barang dengan dagang atau bahan baku yang akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Kemudian yang keempat ada tingkat perputaran persediaan. Karena semakin tinggi tingkat perputaran persediaannya, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan ataupun barang akan semakin rendah. Kemudian tingkat perputaran piutang. Nah, kebutuhan modal kerja ini juga dipengaruhi oleh jangka waktu penagihan piutang. Nah, yang keenam ada volume penjualan, di mana perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Nah, yang terakhir ada faktor musim dan siklus. Nah, fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus juga akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Selanjutnya, sumber modal kerja. Nah, menurut Munawir menyatakan bahwa pada umumnya modal kerja suatu perusahaan itu dapat berasal dari yang pertama hasil operasi perusahaan, yang ini merupakan jumlah net income yang tampak ataupun ada dalam laporan perhitungan laba rugi yang ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, yang jumlahnya ini akan menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari operasi perusahaan. Kemudian yang kedua,
dari keuntungan penjualan surat-surat berharga. Nah, surat berharga ini dimiliki perusahaan untuk jangka pendek, seperti salah satunya adalah elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Karena dengan adanya penjualan surat-surat ini akan mengakibatkan perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu dari bentuk surat berharga yang menjadi uang kas. Kemudian selanjutnya ada penjualan aktiva tidak lancar. Nah, sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil dari penjualan aktiva tetap. Kemudian selanjutnya penjualan saham ataupun obligasi. Nah, untuk menambahkan dana ataupun modal kerja yang diperlukan, perusahaan juga dapat mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambahkan modalnya. Nah, selanjutnya pengelolaan modal kerja. Nah, pengelolaan modal kerja ini dipengaruhi oleh elemen dalam modal kerja, diantaranya adalah kas, karena kas ini merupakan bentuk aktiva yang paling liquid yang bisa digunakan agar untuk segera memenuhi kewajiban finansial suatu perusahaan. Kemudian piutang, karena piutang ini adalah penjualan secara kredit yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun mencegah penurunan penjualan. Selanjutnya ada persediaan. Dalam hal ini perusahaan akan menanggung biaya penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya lain yang semua itu akan memperkecil tingkat keuntungan. Nah, yang terakhir ada hutang lancar. Nah, ini merupakan cash outflows yang terdiri dari hutang-hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang pada bank yang dia berusia kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, penentuan besarnya kebutuhan. Nah, besar kecilnya modal kerja itu tergantung dari 2 faktor. Apa aja sih? Yang pertama, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Ini merupakan keseluruhan ataupun jumlah dari periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit beli, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, lama proses produksi, lamanya barang disimpan di gudang, dan juga waktu penerimaan piutang. Kemudian selanjutnya pengeluaran kas rata-rata tiap hari. Nah, ini merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata tiap hari untuk keperluan bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan lain sebagainya. Nah, modal kerja makin besar jika jumlah pengeluaran kas setiap saat tetap dan periode perputarannya lama. Kemudian juga periode perputaran tetap namun jumlah pengeluaran kasnya besar. Oke, baik teman-teman, segitu dulu hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, kekurangan materi, ataupun apa itu, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.